Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan masih bersama rekan saya, senior jurnalis Bu Roni Pangemanan. Siap. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Kelihatan segar Ya, sekali. harus sehat untuk Tamu kita, Bung. Hah? Teman lama. Ya, biasa. Kita hadirkan langsung dari Iya Bali dong. gitu ya. Bung Haris Pardede. Ya. Ya kan panggilannya Harpa. Harpa. Ya. Wah, ala kita juga, Bung. Begitu ya? Kalau orang Medan bilang ala kita. Kalau ngomongin Pardede itu saya langsung teringat bola di Medan. Pardede Detex dulu. Pardede Detex ya. Iya, klub dulu. Jadi- legend dulu. Iya, Pak Tua kan. Pak Tua, iya. Legend kan. Pardede. Iya kan. Iya. Harpa atau mungkin Hartap, Bung. Iya kan? Tapanuli. Harpa, tapi yang kita ingat Hartap. Hartap. Harimau Tapanuli. Harimau tahun. Siap. Tapi kalau kita ngomong anak Medan nih, Bung Ropan ya, dan juga Bung Arif. Siap, Sekarang ini Bung. siapa yang dari Medan ya? Di timnas Iya, U23. nggak begitu di kelihatan. timnas- Arkan Fikri. Ya. Arkan Fikri anak Medan. dari Medan. Ya. Baru tahu Anak saya. Medan. Tapi kalau lahir memang dari tim nasional Medan, apa dari tim PSMS Medan kan kayak dulu kan Iya. top-top Oh kan. iya. Iya kan. Tidak Bagus-bagus. pernah tidak ada. Ada pemain uang, asal ada uang, Medan. kan? Belum. Di timnas ya. Belum. Mudah-mudahan nanti Iya, next ada. ya. selalu ada, ya kan? Iya. Dulu selalu ada. Apalagi kalau- Mau PSSI Harimau, Oh iya, mau semua PSSI ini. Banteng, ya. Semua Kalau pasti ada namanya anak Medan, Medan di situ. Ini jadi ngomongin SMS sama timnas nih. Karena yang hadir ini halak kita, Iya. iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bung Boy juga. Untung belum berangkat. Iya, iya. Kita tahan dulu sebelum Oke. berangkat. Sebelum- Surabaya kan. Saya batalin tiketnya. Batalin demi ini. Demi nih. Siap. Oh gitu ya. Siap. Hadir di Sportcast ya. Siap, terima kasih. Oke, Bu Ropan, Bu Yo. Harpan. Kita mau bahas sedikit mengenai U23 kita lah ya. Ya. Yang kemarin melawan Laos. Pasti banyak catatan dari kalian berdua. Ya, kalau ada 10 catatan, coba dipadatkan jadi 3 lah. Yang paling Anda lihat sisi kelemahannya atau mungkin juga ada sisi positifnya dari U23 kita yang ditahan seri. Kalau sisi positif ya penguasaan bola kita bagus, tetap bagus sama seperti Piala AFF. Itu top itu, peluang banyak, ya kan itu sisi positif. Tapi sisi negatif kan kita tidak bisa mencetak gol. Ya. Itu aja kan. Sebiji gol pun agak sulit untuk bisa dikatakan. Banyak nggak kalau bicara soal apa kelemahan-kelemahan itu banyak, masih salah-salah passing, itu masih terlihat. Oh, iya, iya. Iya kan. Kemudian di lini depan masih tumpul, tidak ada kreativitas di tengah untuk bisa ini ya membantu Jan Schraven atau dengan Rafael Struijk. Nah, satu yang bagus yang saya lihat ini Rafael Struijk. Kasihan kalau saya lihat dia main kemarin. Sepakat. Ya, dia bermain oke. seorang diri itu bermain bagaimana penetrasi dia masuk. Jadi Iya. dia aja yang berusaha keras memang tapi tidak ada tanda yang bisa mengimbangi dia. Jadi dia banyak sekali membuat peluang masuk, membuat pertahanan lawan tuh kocar kasih itu Rafael. Itu kalau nggak ada dia memang agak sulit kok bisa dikatakan ya untuk pertandingan kemarin. Jadi memang ini ya kalau bilang pelajaran sebenarnya nggak perlu juga. Ini kan sudah pertandingan Ini udah kelima. pertandingan. Udah pertandingan kelima bagi Gerald van den Berg. Ya. Berkaca kecuali kita menang besar lawan Brunei kan selebih ini kan bikin gol aja susah. Seret ya. Seret. Jadi kalau Laos itu bisa menahan imbang 0-0, jadi tidak perlu juga mengagetkan. Karena lawan Filipina juga kan kita nggak bisa bikin gol kecuali gol bunuh diri. Pemain lawan yang gol. Iya. Lawan Malaysia juga nggak bisa bikin gol. Ya. Ya. Jadi Vietnam ya, juga. saya pikir ini pelajaran penting. Ya tentunya ada evaluasi buat Gerald van den Berg. Dan tinggal Harva aja mau menambahkan bagaimana di mata dia soal pertandingan kemarin. betul. Kalau saya Iya. tetap ada sisi positifnya. Dua sisi positifnya. Pertama, ini diselenggarakan di luar Jakarta. Ya biar ada sedikit pemerataan ya di Jawa Timur, di Sidoarjo itu yang pertama. Biar keceriaan, kebahagiaan soal timnas ini merata. Yang pertama, yang kedua adalah merenggangkan otot-otot kita yang sempat tegang. Nah, dengan adanya bola itu. Tapi kalau ulasan teknisnya tadi Bung Ropo sudah memaparkan Oke. ya banyak sekali kelemahan-kelemahan passing-passing dasar. Kemudian ketika mentok mereka asal-asalan aja menurut saya melakukan crossing, ya kan nggak ball to head tapi ball Iya. to out ya kan. Dan kemudian juga nggak ada umpan progresif, nggak ada kreativitas dan tadi menambahkan supaya ngejahit apa yang dikatakan Bung Ropan. Rafael Struijk kali ini sebenarnya tampil hanya seorang diri ketika dia mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak ada yang mendukung.
Tidak ada yang misalnya kalau dia dijagain siapa yang melebar, siapa yang menjadi magnet, itu tidak ada sama sekali. Dan akhirnya kita berkesimpulan bahwa ya sebulan setelah AFF U23 ini tidak banyak yang dikerjakan PR dari kelemahan kemarin untuk laga lawan Laos. Artinya lini depan kita dalam 5 laga terakhir itu hanya satu kali mencetak gol, pemain kita mencetak gol, itu Jens Raven, itu pun dari corner kick, seperti itu. Kalau lihat line up kemarin itu pasti ini yang terbaik dari yang ada, yang dipasang oleh Van den Broek ya, Bu. Iya, kalau udah line up kan tidak beda jauh dengan di Piala AFF, kecuali Rafael Struijk yang ada dalam tim. Selebihnya kan Raven main, Raihan Hanan, Arkan Fikri, Tony, Robi, semua kan bermain di situ kan. Ada Kakang bisa bermain, ada Kadek, ya, kemudian ada Ferrari bisa bermain, ada Donitri. Ya. Cuma mungkin saya pikir pergantian pemain yang dilakukan oleh Van den Broek ya, menurut saya pikir terlalu cepat menarik keluar Jens Raven, misalnya gitu. Kalau membiarkan dia di depan kan artinya pemain-pemain belakang juga agak ini ya, takut juga dengan menggantikan Hoki kan yang masuk sama dia. Tapi Hoki juga nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau Raven masih ada di depan, ini akan bagus, jauh lebih enak dengan Rafael. Dia menit keberapa ya? Menit keberapa? Babak kedua awal langsung digantikan kan. Kakang keluar, sama dia keluar, Hoki yang masuk kan, bersama dengan Ricky Pratama kan, yang bisa masuk. Sebenarnya begini menurut saya, kalau kita menambah, karena kita kan penguasaan bola tinggi, Boy. Artinya tinggal menunggu waktu untuk bikin gol. Kalau itu masuk, kita masih punya Sanadin Faris yang bisa megang bola dengan bagus. Bisa bermain dengan kalau dia ada, Ananda Raihan bisa bermain. Ini kan jauh. Oke, Kakang keluar, Robi yang turun. Kita nggak usah pakai 4 back. 3 back aja cukup. Ya kan, Kadek, Ferrari, dan Robi. Itu nggak bisa lewat mereka sama. Kemudian kita numpuk gelandang di sana. Itu kan jauh lebih bagus. Kita harus punya gelandang-gelandang kreatif yang berani masuk ke dalam. Ada beberapa kali memang Arkan coba untuk melakukan ini, tapi kan sulit. Makanya Rafael Struijk harus ada dukungan Rafael Struijk. Dengan menambah 2 gelandang itu, yang semua bisa kuat dalam pegang bola, saya pikir kita akan jauh lebih bagus. Menarik nih komentar dari Om Simon Tahamata yang mengatakan bahwa tidak ada pemain yang mendominasi, artinya figur individu. Kita secara tim mendominasi, tetapi ada figur, ya pasti ini lini tengah kan, Bung? Iya dong. Antara Arkan Fikri, Tony atau Robi. Iya, itu yang dikatakan tadi Bung Ropan ya. Artinya dibandingkan waktu di AFF U23 sebenarnya dia lebih lengkap malah. Karena Arkan Fikri kan sekarang udah dalam kondisi fit ya. Ini kan yang sempat menjadi alasan, wah nggak ada Arkan Fikri nih, makanya kita kesulitan. Nggak ada Tony. Nggak ada Tony juga, sekarang ada. Tapi Tony pun tembakan-tembakan dari, kalau nggak salah hanya 1 ya, dia melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan alternatif untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti pun saya tidak melihat dimaksimalkan. Dan sekali lagi, penguasaan bola what for? Gitu. Terbukti dalam beberapa laga terakhir, di AFF U23 pun kita selalu Vietnam kita juga menguasai. Hampir semua. Hampir semua. Malaysia. Lawan Malaysia juga, dan akhirnya lawan sekarang punya pattern ya. Kalau dia lawan Indonesia, kalau dia merasa sedikit lebih lemah, udah bertahan aja, selesai. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ya saya nggak tahu ya, apakah ini tidak dianalisa dengan baik sehingga bisa mengkrek. Karena kalau alasannya susah lawan bertahan dengan rapat ya Barcelona juga di La Liga zamannya Messi dulu, zamannya Tiki Taka juga lawannya seperti itu, tapi mereka punya kode untuk mengkrek itu. Ini yang saya pikir benar-benar harus dilakukan dengan baik oleh Van den Broek. Nah, Bung Ropan, satu pertanyaan sebelum kita break. James Raven kita harapkan memanfaatkan bola-bola mati, set piece, ya kan? Baik itu dari free kick ataupun dari corner kick. Tapi Arkan tidak mendelivery dengan baik. Doni juga tidak mendelivery dengan baik, sehingga ya percuma dengan badan tinggi, ada Struijk juga di situ. Ternyata kita nggak mampu, padahal back Laos itu mereka memang kan cukup untuk bertahan lawan kita, disiplin mereka untuk bisa menjaga daerah dan menjaga lawan. Makanya saya bilang tadi, perlu ada gelandang-gelandang kreativitas yang masuk. Sanadin, yang Ananda Raihan, sehingga dipenuhi kita akan lebih bagus bisa bermain di sini kan. Kemudian bagaimana kecepatan dari Rafael yang harus bisa dibantu oleh Doni. Kalau itu yang dimainkan akan jauh lebih bagus. Kalaupun Hoki tidak masuk misalnya, Raven keluar, geser aja Rafael lebih ke tengah untuk posisi ini. Doni yang didorong lebih main di kiri. Kalau memang itu terjadi. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh pemain-pemain kita. Dan saya pikir harus ada pembelajaran penting setelah gagal di Piala AFF itu, harus bisa melihat. Tapi ini kan tidak ada sama sekali. Perubahan drastis tidak ada. Plan A tidak jalan, tidak ada plan B. Itu yang kita lihat. Gitu. Oke, kita break dulu. Kita akan membahas lagi mengenai timnas senior yang sebentar lagi akan bertanding uji coba ataupun FIFA Matchday melawan Taiwan ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh